Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengaku geram karena ex-sekjen Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Lukman Edy, dilaporkan PKB ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. PBNU pun menganggap laporan itu sebagai bentuk keputusasaan dari PKB. Bahkan, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan ia dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya siap jika turut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pengurus PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lagi-lagi diskursus soal PKB ini semakin tajam saja. Di mana baru-baru ini Lukman Edy yang merupakan mantan sekjen daripada PKB pasca dipanggil oleh tim khusus PBNU terkait dengan bagaimana memperbaiki PKB yang telah remuk di tangan Caimin, kemudian dilaporkan oleh pimpinan cabang daripada PKB, pimpinan DPW sampai pada pimpinan pusat. Tentu Lukman Edy tahu persis apa yang disampaikan di PBNU itu adalah sesuatu yang masih dalam taraf kewajaran sebagai orang yang pernah di PKB sebagai orang nomor dua ya, sebagai sekjen. Dan sampai hari ini kita pun tahu bahwa Lukman Edy ini masih menjadi anggota daripada Partai Kebangkitan Bangsa. Artinya apa yang disampaikan dalam tim di PBNU itu masih dalam batas kewajaran dan saya kira memang penting untuk disampaikan dalam rangka perbaikan-perbaikan bagi PKB. Terlepas bahwa PKB berada dengan itu, lalu melaporkan Pak Lukman Edy ke polisi, saya kira itu haknya Partai Kebangkitan Bangsa, sekaligus menegaskan kepanikan mereka, karena saya yakin pelaporan ini pasti terkoordinir dengan baik, secara masif, sistematis, karena melibatkan seluruh cabang-cabang di seluruh Indonesia. Dan ada hal yang menarik sahabat, di mana Lukman Edy justru kemudian pada saat melaporkan hal ini kepada PBNU terkait soal laporan tersebut, Saifullah Yusuf justru mengatakan bahwa kalau berani silakan PKB juga melaporkan PBNU. Nah, ini yang luar biasa. Artinya apa? Orang PBNU merasa bahwa apa yang dilakukan terhadap PKB ini adalah sesuatu yang memang mutlak untuk dilakukan karena demi untuk perbaikan partai yang dilahirkan oleh itu sendiri. Bagaimana pernyataan itu berseliweran viral di media sosial? Ini kita simak secara bersama-sama. PKB melaporkan mantan sekjen PKB, Lukman Edy ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik ke pimpinan partai. Adapun laporan yang dilayangkan oleh DPP PKB tersebut tercatat di Bareskrim Polri pada tanggal 5 Agustus 2024. Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsur Rijal, mengatakan dasar pelaporan ini yakni soal ucapan Lukman di kantor PBNU usai menghadiri pemanggilan dari Pansus bentukan PBNU terkait memanasnya hubungan PBNU dan PKB pada Rabu 31 Juli 2024 lalu. Pernyataan Lukman Edy kala itu dianggap sebagai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik kepimpinan maupun institusi. Kala itu, Lukman Edy mengungkap memanasnya hubungan PBNU dan PKB akibat hilangnya eksistensi Dewan Syuro PKB sehingga kepemimpinan PKB kini tersentralisasi pada Ketua Umum PKB Caimin. Ia menerangkan semenjak muktamar PKB di Bali, sebagian besar kewenangan Dewan Syuro dihapus dalam ADART PKB, sehingga tidak bisa lagi dilihat peran Dewan Syuro PKB di semua tingkatan. Padahal sebelumnya Dewan Syuro memiliki peran sentral di PKB, di mana Dewan Syuro memberikan persetujuan dalam pengangkatan Ketua Umum PKB, bahkan turut menekan surat keputusan terhadap hal strategis partai. Selain itu, Lukman mengatakan PKB di bawah pimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin tidak transparan dalam hal keuangan.
Dan Cucun mempertanyakan alasan Lukman menyampaikan pernyataan itu, padahal Lukman tidak lagi memiliki jabatan di PKB. Karena itu, Cucun menganggap Lukman tidak memiliki kewenangan ketika melontarkan pendapat terkait PKB ataupun Caimin selaku Ketua Umum PKB. Cucun mengatakan berdasarkan aturan yang ada, PKB dan PBNU telah diatur dalam undang-undang yang berbeda. Oleh sebab itu, ia menegaskan tidak ada intervensi yang bisa dilakukan dari PBNU kepada PKB ataupun sebaliknya. Sementara itu, Sekjen PBNU, Gus Ipul, mengatakan Lukman Edi sudah melapor ke PBNU soal adanya pelaporan tersebut, dan Gus Ipul menyatakan Lukman Edi menyatakan siap menghadapi laporan tersebut, dan Gus Ipul mengatakan pihaknya siap berproses jika nantinya Ketua Umum PBNU Gus Yahya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh pengurus PKB. Bahkan Gus Ipul menantang jika ingin melaporkan pihak PBNU agar dilakukan secepatnya agar lebih cepat tahu apa saja hal-hal yang dilaporkan. Sementara itu, Lukman Edi mengatakan ia juga siap menghadapi laporan yang dilayangkan oleh PKB. Menurut Lukman Edi, persoalan internal tidak selayaknya dilaporkan ke pihak kepolisian. Pelaporan ini menurut Lukman Edi menunjukkan bahwa Caimin anti kritik. Dan terbaru Tribunarus Menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim turut melaporkan Lukman Edi ke Polda Jawa Timur. Menurut kakak dari Caimin itu, sosok Lukman Edi dianggap menyampaikan informasi kepada halayak publik melalui media massa dan elektronik berbasis audiovisual yang belum dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi yang disampaikan Lukman Edi tersebut seputar pengelolaan dana selama pelaksanaan pemilihan presiden atau pilpres dan pemilihan umum daerah atau pilkada. Semua penggunaan dana bantuan politik yang diberikan oleh pemerintah menurut Gus Halim telah dilakukan pelaporan pertanggungjawaban. Oke, saya kira jelas ya bahwa berita ini memang sudah sangat viral. PBNU menantang Caimin, dalam hal ini kubu PKB, untuk melaporkan dirinya kepada polisi ini pasca pelaporan terhadap sahabat Lukman Edi. Jadi sekali lagi, memang saya kira memang sesekali orang-orang PKB ini memang diberi shock terapi. Kenapa? Karena kalau dibiarkan terus-menerus, itu akan melunjak melawan orang tuanya sendiri. Kenapa saya mengatakan demikian, bahwa dia melawan orang tuanya sendiri? Karena bagaimanapun juga, PKB ini lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Dan begitu terjadi kerusakan terhadap barang yang sudah dilahirkan dengan baik, wajar saja kemudian kalau yang melahirkannya itu memperbaikinya. Kan logikanya di sana. Jadi tidak ada istilah mau ambil alih. Cuma memang karena orang-orang PKB panik, akhirnya menganggap bahwa NU akan mengambil alih PKB. Jadi itu omong kosong saja itu yang beredar di luar sana itu. Nah ini, jadi ini saya kira penting didengar oleh orang-orang PKB. Silahkan menanggapi ini, tantangan ini. Ya, karena orang-orang PBNU sudah sangat siap menghadapi segala risiko atas apa yang akan PBNU lakukan, saya kira. Ini demi untuk perbaikan organisasi, perbaikan partai politik yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, karena di sana ada moralitas Nahdlatul Ulama yang seharusnya tertanam di dalam partai tersebut yang hari ini sudah tercerabut. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.